Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan Alkitab dari Keluaran pasal 22 ayat 28 sampai 31. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga hamba sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berbagai-bagai peraturan. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur boleh beribadah pada saat ini. Saya secara pribadi dan keluarga mengucap syukur karena boleh melewati masa isolasi. Saya terpapar COVID tanggal 19 Juni yang lalu kemudian tanggal 3 Juli rapid kembali dan sudah dinyatakan negatif. Saya dan Butet, kami waktu itu mencari tempat isolasi tapi semuanya penuh. Saya telepon Bapak Dokter Kamboji, penuh rumah sakit Cikini, beberapa lagi pihak penuh semuanya. Lalu berkonsultasi dengan Ul, ya, dia perawat di Pantai Indah Kapuk, dan dia mengatakan bisa isolasi di rumah. Cuma karena saya berdua dan di rumah juga ada beberapa orang, jadi saya pikir saya lebih baik isolasi di tempat lain. Kami pergi ke Pamulang, kebetulan ada rumah yang kosong dan ada perabotnya, saya dengan Butet isolasi di situ. Dan beberapa hari kemudian Ibu Arta pulang dari dinas dari Sumatera Utara, lalu dia merasa nggak enak, dia rapid di kantornya, PCR di kantornya dan juga dinyatakan positif. Dia isolasi mandiri di rumah. Jadi yang kemudian mengarahkan kami, ya Ul, juga ada beberapa teman. Kemudian kami beli beberapa obat, vitamin, dan kami menjalani. Nah, saya tidak pernah berharap bahwa saya akan terpapar, tapi ya COVID itu kan tidak pilih-pilih orang. Siapa saja bisa kena. Oleh karena itu setelah pengalaman ini saya berkata dalam diri saya juga kepada anggota keluarga harus prokes, harus jaga protokol kesehatan. Kalau memang tidak penting-penting amat jangan keluar dan juga tidak perlu bertemu. Karena memang itu yang dihimbau oleh pemerintah. Jadi ya tidak enak memang menjalani masa isolasi terutama kalau kena virus itu ya. Saya punya kepala pening, peningnya itu lama ya. Itu dunia kayak sempit ya, badan pegal, nggak enak. Hilang penciuman, tapi rasa makan saya itu tetap ada, itu saya syukuri. Kalau Butet itu penciuman hilang, rasa makan hilang.
ya. Mama Butet juga, Ibu Arta juga begitu, hilang, ya. Ibu Arta malah menurut apa yang dia ceritakan, itu dia agak berat dia rasa, tapi ya dia terus bernyanyi di kamar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah COVID itu tidak pilih-pilih orang. Yang kedua, kalau memang kita lagi terpapar harus bersyukur, tidak boleh menyalahkan orang, tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ya. Yang paling penting itu harus menghadapinya dengan penyerahan total kepada Tuhan. Karena kalau kita punya pikiran macam-macam, misalnya barangkali kenapa harus terjadi, kenapa begini begitu, mungkin tidak ada yang memperhatikan. Kalau saya sih bersyukur ya, banyak yang memperhatikan, ya. Makanan dikirim oleh, kebetulan ada ponakan dekat situ, Devi, dia kirim terus, ada Pak Jemi juga kirim terus, bahkan dari berbagai-bagai pihak datang mengirimkan makanan, minuman, buah-buahan, bahkan kue-kue dan lain sebagainya. Itu kita syukuri. Setelah hari yang ke-10, kepala saya agak ringan, itu saya memuji Tuhan, ya. Dan selanjutnya ketika kita mulai rasa enak dan rapid dikatakan lagi negatif, memang bersyukur, puji Tuhan. Jadi Butet memang awal-awalnya agak berat, ya. Dia pegal, ya, sampai gelisah. Saya sudah nggak enak, harus perhatikan, bangun harus raba badannya panas atau tidak. Yang penting menurut saya jangan sampai demam. Kalau Mama Butet itu dia demam agak lama, ya, tapi dia berjuang sendiri dengan mengkonsumsi obat dan juga vitamin-vitamin. Jadi harus menghadapi semua dengan iman. Karena kalau tidak dengan iman kita akan kepayahan, ya. Karena kondisi seperti itu ya harus diakui, memang berat. Ya, jadi lakukan apa yang bisa dilakukan. Kebetulan Butet dia lagi praktek di GKJ Nehemia, jadi walaupun keadaannya berat dia berusaha untuk mengikuti sum-sum, bahkan memberikan pelayanan-pelayanan. Demikian juga saya beberapa kali memang harus melayani karena ada jadwal. Jadi lakukan apa yang kita bisa lakukan, kemudian hadapi dengan penuh penyerahan, pikiran jangan macam-macam, dan syukuri setiap hal. Saya ada perubahan sedikit, saya syukuri. Dan yang paling penting itu selalu ada persekutuan, ya, walaupun kita lakukan secara virtual. Terima kasih teman-teman pemuda majelis jemaat yang mengunjungi kami secara virtual. Dan juga kami secara keluarga walaupun berbeda rumah, jarak, tetap membuat persekutuan secara virtual, bernyanyi, berdoa. Dan meskipun saya sebagai pendeta, saya merindukan momen-momen seperti itu. Firman itu adalah kekuatan kita. Jadi itu adalah bagian yang perlu untuk saya sampaikan. Terus berjuang teman-teman yang lagi isolasi, jangan menyerah, harus tetap bersyukur, bernyanyi kalau perlu, ya. Saya punya lagu kesukaan selama saya isolasi itu Perubahan Ajaib dari Gita Baki. Perubahan ajaib terjadi padaku. Itu lagu kesukaan yang saya suka nyanyikan setiap pagi. Saudara-saudara, demikian pengalaman saya. Terus menjaga kesehatan, berjemur, ya. Yang dulu saya jarang berjemur, ya sekarang harus berjemur, ya. Puji Tuhan, Iin, Imran, dan Beng mereka kuat, imunnya bagus, ya. Kita berdoa juga untuk seluruh jemaat dan teman-teman yang kemudian sedang menghadapi situasi yang sama. Semoga diberikan kesehatan yang kuat, ya. Beberapa warga kita juga, teman-teman saudara kita juga lagi terpapar, tapi saya dengar sudah pulih, ya. Bersyukur kepada Tuhan. Dan sekali lagi kita harus menjalani situasi ini dengan penuh keyakinan, lakukan apa yang baik, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan jangan terus terkurung dalam sebuah keadaan yang betul-betul membuat kita makin berat. Hati ini harus dibuka, jiwa harus didorong untuk berkata, pujilah Tuhan senantiasa, pilih lagu-lagu yang disukai supaya bisa kita nyanyikan. Itu sedikit sharing dari pengalaman kami di rumah atau kami sekeluarga, khususnya saya, Ibu Arta dan Butet. Baik saudara-saudara, pembacaan hari ini itu berisi beberapa hal yang disebut hukum wajib bagi bangsa Israel. Ini hukum mutlak, ya. Sebenarnya hukum-hukum sosial yang dikatakan ini itu terdapat dari pasal 22 tadi ayat 15 sampai pasal 23 ayat 9. Itu hukum-hukum sosial yang memang harus disampaikan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel sebagai suatu kewajiban yang mereka harus lakukan. Nah, memang inti daripada peraturan-peraturan itu adalah sebuah sikap etis.
sebuah sikap bagaimana peduli kepada orang lain, terutama peduli kepada orang susah dan miskin. Itu di ayat 23 dan di ayat 24 itu penekanan mengenai sikap etis itu sangat jelas. Nah, khusus di ayatnya yang ke-28 sampai 31 itu berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, supaya kita menghormati Tuhan, ya, dan para pemimpin. Kita tidak boleh mengutuk Tuhan, tidak boleh ada kata-kata kutuk terhadap Tuhan, dan kita tidak boleh menyumpahi para pemimpin atau pemerintah kita. Nah, kutuk itu adalah suatu istilah di mana orang lain kalau bisa binasa, di mana kalau bisa orang lain itu tidak ada, tidak boleh ada lagi. Nah, ini tidak sesuai dengan sifat Tuhan. Tuhan itu maha pengasih dan memang kita tidak pantas untuk mengutuk Tuhan karena Dia maha kuasa. Dan yang kedua, kita tidak boleh menyumpahi para pemimpin. Pemimpin itu dalam teologi Kristen itu dianggap sebagai wakil Allah, ya, dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Apalagi dulu kalau yang disebut pemimpin itu, selain dia adalah pemimpin politik, dia juga berperan dalam bidang kerohanian. Ya, karena itu memang harus didukung. Tidak boleh menyumpahi para pemimpin, ya. Belakangan ini saya lihat orang kadang-kadang mudah sekali menyumpah-nyumpahi para pemimpinnya, baik yang di daerah maupun yang di pusat. Nah, secara Kristiani kita sebagai warga gereja tidak boleh melakukan itu. Yang kita lakukan adalah mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka. Yang kedua, saudara-saudara, ajaran yang kemudian disampaikan dalam pembacaan di ayat 28 sampai 31 tadi ialah supaya kita mempersembahkan hasil atau buah sulung, ya, baik dari pertanian maupun dari peternakan. Bahkan dikatakan tadi anak-anak sulung juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau anak sulung itu artinya bukan dipersembahkan dalam arti disembelih, ya, karena dulu-dulu ada tradisi atau ada sebuah keyakinan yang mempersembahkan anak sulung. Memang itu disembelih, ya, dikorbankan. Tetapi ini dipersembahkan artinya untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi anak-anak sulung dalam tradisi Ibrani Israel pada waktu itu diserahkan untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, terkait dengan hasil usaha pertanian maupun peternakan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Saya kira tradisi ini masih kita temukan bukan saja di Israel, tapi juga di lingkungan kita. Di daerah Sulawesi Tengah ada pengucapan syukur atas panen. Ya, saya ingat dulu waktu masih kecil, kalau kita sudah mau panen, maka kita memotong satu petak sawah, ya, memotong padinya, lalu kemudian dibersihkan, dikumpulkan bulir-bulirnya, dan itu dibawa ke gereja, ya, dalam rangka pengucapan syukur yang diistilah beberapa daerah di Poso Padungku begitu, ya. Jadi kita merayakannya. Padungku bukan cuma saja mempersembahkan hasil buah sulung, tetapi juga kita mengundang masyarakat lain dari daerah lain untuk menikmati hasil panen kita, dan itu gambaran bagaimana pengucapan syukur yang tadi kita baca juga masih kita temukan dalam kehidupan kita. Jadi intinya memberikan pengucapan syukur dalam rangka hidup sebagai orang-orang yang diberkati. Yang ketiga, supaya kita hidup kudus. Tadi dikatakan kita harus menghindari kenajisan, dan salah satu hal, ada banyak hal yang najis di aturan Israel, tapi salah satunya adalah tidak boleh memakan binatang yang sudah diterkam binatang buas, dan itu hanya pantas diberikan kepada anjing. Jadi intinya di sini adalah supaya kita tidak melakukan hal-hal yang najis. Kalau dalam konteks sekarang, kenajisan itu berhubungan dengan dosa. Jadi semua hal yang terkait dengan dosa jangan kita lakukan. Nah, saudara-saudara, tema hari ini adalah naikkanlah atau nyatakanlah syukur dalam setiap keberhasilanmu. Jadi salah satu poin tadi mengucap syukur, ya, yang kita harus berikan dalam segala hal. Saya punya pandangan begini, setiap orang itu diberikan keberhasilan oleh Tuhan, tidak ada yang tidak. Setiap orang diberikan keberhasilan. Apakah keluar dari persoalan atau berhasil dalam studi pekerjaan, pasti pernah Tuhan memberikan keberhasilan, dan itu harus kita syukuri. Karenanya saudara-saudara, jangan pernah lupa untuk mengingat keberhasilan-keberhasilan itu.
Sifat manusia itu mudah lupa, ya, karena mudah lupa dan dia selalu mengeluh seolah-olah Tuhan tidak pernah menolong dia. Jadi hari ini saya ingin mengatakan Tuhan selalu memberikan kepada kita keberhasilan, ya. Saya selalu mengingat keberhasilan-keberhasilan itu dan menaikkan itu sebagai bagian pengucapan syukur saya. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berhenti bersyukur. Ingat Tuhan selalu memberikan keberhasilan. Jadi bersyukurlah setiap waktu. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam sejarah hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan telah perbuat. Jadi saya tidak mengurai panjang lebar lagi, cuma mau mengatakan jika kita berhasil, nyatakanlah syukur, dan syukur itu ada baiknya kita hubungkan dengan bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan, memberikan apa yang terbaik, dan juga menjaga hidup supaya kita tetap kudus, yaitu jangan melakukan apa yang Tuhan larang. Jadi apa yang dikehendaki, itulah yang kita ingat dan kita wujudkan. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam ibadah ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Amin.